Kita harus mulai dari kacauan. Kita buat penduduk resah dan ketakutan. Setuju. Kita buat raja sambung itu senewan sambil mencari cara untuk menghabisinya. Bagus. Kita mulai bangun. Aku siap. Kedua remaja ini saling pandang dan mengamuk. Maksudnya apa maksudnya itu? Para penduduk benar-benar terbakaran mesinnya. Petugas roda dan satu melihat kejadian itu. Hei, itu dia pelakunya, menangkap! Seperti punya perasaan Wardana dan langsung lantas mengamuk dan menyerang penduduk yang lainnya yang ada di sekitar situ. Satu persatu penduduk yang berkata sedangkan Wardana dan langsung bergelut tangan. Sementara penduduk yang selamat langsung pada melarikan diri. Beberapa prajurit Pajajaran sedang meronda hingga sampai ke pinggir kampung ini. Mereka kaget melihat para penduduk kampung yang berlarian sambil minta tolong. Tolong, orang mengamuk. Prajurit itu lantas mengambil mereka dan bertanya. Hah? Orang mengamuk? Sedang keluar dua anak raja. Mereka melakukan penduduk. Para prajurit langsung berlari dan mendatangi kampung tersebut. Wardana dan Lasmi masih melakukan aksinya. Mereka terus mengamuk mencelakai para penduduk yang berani melawan. Para prajurit Pajajaran telah sampai di situ. Mereka langsung berusaha menghentikan aksi Wardana dan Lasmi. Hentikan. Wardana dan Lasmi berdiri ke arah prajurit. Para prajurit yang ternyata mengenai Wardana dan Lasmi kaget. Wardana dan Lasmi, kenapa kalian melakukan itu? Wardana dan Lasmi langsung tertawa terbahak-bahak. Kenapa kalian kaget? Hentikan perbuatan kalian Wardana dan Lasmi atau kami akan menangkap kalian. Silakan aja kalau mampu. Kamu berani melawan kita raja? Para prajurit lantas menyerang Wardana dan Lasmi. Namun hanya 2 kali Wardana dan Lasmi mengenakan tangan mereka. Para prajurit itu bertentara sebagai kehidupan mereka langsung mati. Para prajurit itu lantas berlari meninggalkan tempat itu. Bersama Maung dan Munding yang kaget dan marah mendengar laporan dari prajurit. Apa? Wardana dan Lasmi membuat kekacauan di kampung? Benar, hanya Gusti, mereka dengan sepakat dan hanya tidak korban. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Kimau Kimudi, tangkap mereka berdua sekarang. Imbalan dan Gusti. Perintah Wardana akan segera kami laksanakan. Mau, Munding dan prajurit lantas pergi untuk mencari Wardana dan Dewi Laksmi. Dari salah satu sudut, nampak Senopati Arga tersenyum licik. Hahaha, bagus. Kedua anak muda itu bisa diandalkan. Aku akan membuat suasana ini makin kacau lagi. Hahaha. Gading Koneng dan anak-anak sedang jalan sambil bernyanyi. Ekor melihat sepulau asap di kejauhan. Paman, ada kebakaran. Apa? Warung pembakaran? Kebetulan aku suka ayam bakar, iga bakar, ikan bakar. Bukan itu paman, itu kebakaran itu rumah. Hah? Keterlaluan. Masa bakar ayam sampai kebakaran rumahnya? Apa? Rumah kebakaran? Kenapa kamu gak ngomong dari tadi? Di belah mana? Tuh di sana. Main lari-larian aja yuk. Anak-anak langsung lari ke arah kebakaran. Senopati berjumpa ikan dan lalu mendarat ke tanah. Tidak lama kemudian, Kisaut dan Genit muncul di hadapan Senopati. Ada apa, Senopati? Aku perintahkan kalian membuat kekacauan lagi. Selut dan Genit bukannya menjawab, justru menyerang Senopati. Senopati kaget, ia pun melakukan perlawanan. Terjadilah pertarungan, namun beberapa saat kemudian melompat mundur. Apa alasan kalian menyerangku? Aku mau belajar sebagai yang diperintahkan. Kapan aku memberi pilihan? Selut dan Genit kembali menyerang, pertarungan kembali berlanjut.
Laksmi masih berdiri di kampung itu, di antara rumah-rumah yang hangus terbakar dan tubuh-tubuh tak bernyawa yang bergeletakan. Tak berapa lama kemudian, Maung dan Muning muncul. Mereka lebih kaget lagi melihat pemandangan memilukan di depan matanya. Tegas sekali. Jadi Maung dan Muning muncul di tempat ini. Sering. Tampak Muning dan Maung terluka. Setelah itu, Syahmudati mengoleskan obat ke bagian yang terluka di tubuh Maung dan Muning. Beberapa saat kemudian, Maung dan Muning siuman, namun belum sembuh total. Kalian memang parah, kedua anak muda itu memang luar biasa. Terima kasih Kiai. Padaku yang menyelamat kamu tapi Allah Subhanahu wa taala, terima kasihlah kepadanya. Syahmudati senyum, sementara Maung bodas dan Muning bodas hanya diam. Banyak anak muda yang berilmu tinggi tetapi bersama dengan orang jahat. Benar Kiai, tampaknya tajam kita sungguh besar. Tapi tetap harus dilaksanakan. Allah tidak mengatasnya, tetapi dia dan usaha kita. Maung dan Muning angguk-angguk. Bertarung lama sekali, pertarungan antara Sud dan Jis melawan Senopati Arga. Akhirnya mereka berhenti juga. Senopati melompat terjejak menjauh. Berhenti, aku bisa membunuh kalian. Aku punya rencana bagus untuk kita kerja samakan. Apa rencanamu, Senopati? Awas jika itu akan menentukan diri kamu sendiri. Tidak sebab aku membutuhkan kalian. Sudah, jangan banyak omong, Senopati, cepat katakan apa rencanamu, siapa tahu kami tertarik. Wardana dan Lewi Lasmi sudah berhasil aku hasut. Untuk memuluskan rencana ini, kalian harus mengikuti aku dan membuat kekacauan lagi. Gagasanmu cukup bagus, Senopati, aku mendukung. Senopati tersenyum licik. Una, Angga, Eka, dan Gadis sudah sampai di kampung. Sudah sepi, tinggal sisa kebakaran. Namun tiba-tiba ada anak buah Bajaya keluar dari balik reruntuhan rumah sambil membawa barang jarahan. Gading marah. Kalian keterlaluan sekali. Sedang saat seperti ini, tetap saja mencari keuntungan. Aku peduli kalian. Aku gak suka. Kalian harus diberantas seperti tikus. Jaya muncul. Kalian mencari penyakit. Jaya dan anak buahnya langsung menyerang. Terjadi pertarungan dengan gaya lucunya. Gading taruhan sementara anak-anak cuma menonton. Tapi Jaya tidak mampu menghadapi para perampok brutal itu. Gading melarikan diri, anak-anak mengikutinya. Kemudian Jaya dan kawan-kawan datang. Mereka tak tahu kalau itu padepokan Nyi Durga. Mereka mendobrak pintu padepokan. Nyi Durga muncul marah-marah dan menghajar para perampok. Kalian! Maung bodas dan Muning bodas sudah merasa kalau kondisi mereka lebih baik. Mereka pun pamit pada Syekh Nurjati. Terima kasih Kiai atas perawatannya. Kami merasa lebih baik. Kami hendak pohon kami. Sebenarnya kondisi kalian masih sepenuhnya belum pulih, tetapi aku tidak bisa memaksa kalian untuk tinggal di sini. Terima kasih Kiai, maaf telah banyak merepotkan. Aku justru merasa mendapat berkah karena setiap orang membawa berkah. Oh iya, aku ingatkan kalian untuk berhati-hati terhadap Wardana dan Dewi Laksmi karena mereka sangat berbahaya. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah bersalaman pada Syekh Nurjati, Maung bodas dan Muning bodas pergi meninggalkan gubuk Syekh Nurjati. Kian Santang sedang duduk sendirian. Hatinya prihatin dan heran mendengar Wardana dan Laksmi yang sudah dianggap sebagai kakak seperguruannya ini berbuat onar di Pajajaran. Apa yang terjadi dengan kakak Wardana dan Dewi Laksmi? Kenapa mereka berbuat begitu? Kian Santang menghela napas panjang. Jangan-jangan ada yang masuk mereka. Ya, aku harus segera menjelaskannya. Maung dan Muning sedang berjalan menuju istana Pajajaran. Tiba-tiba Durga muncul menghadang mereka. Maung dan Muning kaget. Kamu, bawa lagi. Durga tersenyum sinis. Aku cuma mau menekan kedaulatan wilayahku. Kalian sudah melalui wilayahku dan aku tidak suka. Ini wilayah Pajajaran. Jika ada yang tidak mengakuinya, ini disebut makar. Aku sudah lama aku makar dan terang-terangan kepada Siliwangi. Kalian mau apa? Sebagai penggawa kerajaan, aku berhak menggelandangmu ke penjara. Haha, cari mampus kalian. Durga lantas menyerang Maung dan Muning. Terjadilah pertarungan. Kian Santang dan Wala Sungsang yang sedang mencari keberadaan Wardana dan Laksmi akhirnya sampai di sini. Mereka kaget mendengar ada suara ribut-ribut pertarungan. Sepertinya ada seorang bertarung,
Betul Rai, ayo kita lihat. Kian Santang dan Wala Sungsang lantas melesat ke arah adanya suara. Maung dan Munding masih bertarung melawan guru yang terus mengamuk seperti kesetanan. Cuma segitu umur kalian. Durga mengeluarkan tenaga dalamnya, kemudian ia mengarahkan ke tubuh Maung dan Munding. Wardana dan Lasmi sedang berjalan, tiba-tiba Silut dan Genit berlompatan. Lalu mendarat di hadapan kedua pria itu. Wardana dan Lasmi kaget. Aku juga berusaha. Wardana dan Lasmi kembali bersikap biasa. Silut dan Genit tersenyum. Hampir saja kedua orang itu celaka. Untungnya Kian Santang dan Walang kabur datang dan langsung menyerang Nini Durga. Tubuh Nini Durga terpental beberapa meter ke belakang. Terima kasih Raden. Kita akan menolong ke Bibi Maung dan Bibi Munding. Ayo kita lakukan ibadah. Baik, baik. Kemudian meniupkan tenaga dalam mengarahkannya ke sekujur tubuh Maung dan Munding. Beberapa saat kemudian, Maung dan Munding sudah merasa baikan. Terkesan Selut dan Genit baru saja mengatakan sesuatu pada Wardana dan Lasmi. Kedua anak muda itu tersenyum senang. Lumayan, tapi itu tidak bisa membuat Siliwangi terkecoh. Aku setuju. Kalau kalian setuju, apa lagi? Mulai malam nanti kita goyangkan Pajajaran. Kita kacaukan kampung-kampung di sekitar kota raja. Baik, tapi ingat, sekarang nggak dalam perintah kalian. Dua anak muda itu melayar pergi, meninggalkan Selut dan Genit begitu saja. Selut dan Genit kesal namun menerima saja keadaan itu. Unang, Angga, Econ sedang berjalan. Econ berhenti, yang lain mengikuti. Kita mau kemana sih? Pokoknya jalan, ketemu Raden ya berhenti, kita ajak main. Ketemu Paman Gading, Paman aku. Kita ajak main, Ketemu Barna, Karsa. kita ajak main. Tuh mereka. Dari arah yang berlawanan, Barna dan Karsa sedang berjalan ke arah mereka. Econ tertegun. Ngajak main mereka, sama aja kayak nyari penyakit. Anak-anak langsung bersembunyi. Barna dan Karsa berhenti tak jauh dari anak-anak itu. Kalau kita akan kebutuhan perusahaan itu kan bukan rumah kita. Kenapa bingung? Kita jalani saja. Itu cari kesempatan buat. Unang dan Angga memimpin pembicaraan. Mereka kaget. Mereka membuat kerusuhan. Bagaimana jika kita gagalkan saja? Kalian duduk. Bagaimana caranya? Kenapa kalian repot? Kan Unang bawa alat sakti. Betul juga. Kenapa agak pikiran ya? Unang dan Angga lantas memakai gelang ajaib mereka. Mereka pun menghilang. Unang lalu berbicara. Manusia jelek, awas kalau berani. Kalian dibuat untuk menjitak kepala kalian. Siapa yang ngomong? Tahu. Selagi Barna dan Karsa bingung, Unang dan Angga menyerang dari dua arah. Barna dan Karsa ketakutan. Lari terbirit-birit, anak-anak pun tertawa. Unang dan Angga melepas gelang saktinya. Dasar jahat bodoh. Unang, Angga, dan Econ masih memandangi kepergian Barna dan Karsa sambil tertawa-tawa. Wardana dan Lasmi kembali bikin teror di kampung ini. Nampak rumah-rumah penduduk telah hangus terbakar. Di beberapa tempat terlihat pula banyak mayat yang bergelimpangan. Warga yang lainnya berlarian panik menyelamatkan diri. Tolong! Tolong! Ada orang jatuh kamu! Para penduduk itu pada berlarian keluar dari kampung mereka. Sementara itu, si pembuat onar, Selut dan Genit tertawa senang. Kian, Maung, dan Munding sedang berjalan. Mereka melihat kepulan asap di kejauhan. Astagfirullahaladzim, ada yang belum buat rusuh lagi. Munding melihat kepulan asap di arah yang lain. Munding istighfar. Ada apa, Bibi? Di sebelah sana juga ada kepulan asap, Den. Ya Allah, benar-benar jahat. Sebaiknya kita berpisah. Ya benar, Bibi. Akhirnya mereka membagi tugas. Kian Santang ke kampung yang satu, Maung dan Munding menuju ke kampung yang satunya.
Santang akhirnya sampai di kampung ini. Mereka kaget dan prihatin melihat keadaan di kampung ini. Astagfirullahaladzim, kejam sekali mereka. Kian Santang mengedarkan pedangnya ke berbagai arah. Mereka mencari pelaku kejam yang telah meneror kampung ini. Sayangnya Wardana dan Laksmi telah mengenal dari situ. Kian Santang kecewa. Kita terlambat, terus itu sudah pergi. Kian masih mengedarkan pandangan. Baiknya aku menemui Bibi Maung dan Bibi Munding di kampung sebelah. Kian Santang lalu melesat pergi. Keadaan di kampung ini juga sama dengan di kampung tadi. Hampir semua rumah penduduk telah habis terbakar api. Maung dan Munding kaget dan prihatin. Kejam sekali mereka, Rai. Aneh, keadaannya sama persis dengan yang tadi. Apakah dilakukan orang yang sama? Sepertinya begitu. Kalau memang benar begitu, mereka benar-benar hebat. Ia bisa menghancurkan dua kampung sekaligus. Nampak mulut genit Wardana, Laksmi, dan Senopati tertawa senang. Kerja bagus kalian semua. Aku kagum sama kalian. Haha, kita berhasil membuat mereka bingung dulu. Benar sekali, aku puas melihatnya. Siliwangi sedang duduk bersemedi, tubuhnya membelah menjadi 3. Terus semakin urainya Lela, kasihan rakyat. Mereka tidak berdaya. Aku akan turun tangan sendiri. Jangan, itu memang yang mereka tunggu. Sebagai pemimpin tak perlu ragu. Jika itu yang mereka mau, kita hadapi secara kesatria. Kita bukan pengecut. Aku akan mengumpan mereka. Siliwangi kembali menyatu lalu pergi. Wardana dan Laksmi sedang berduaan di tempat ini. Wajah Laksmi kelihatan murung. Kamu kenapa? Aku merasa berdosa sudah membuat orang-orang kita berdosa itu menjadi korban dan menderita. Ya, kita memang bukan orang jahat. Kita ambilkan saja teror itu. Kita langsung mendatangi Profesi Wangi untuk tahu. Itu lebih kesatria. Wardana mengangguk-angguk. Wardana dan Laksmi terduduk tak berdaya. Siliwangi dan Kian Santang berdiri di hadapannya. Wardana dan Laksmi heran. Kalian baru saja melawan seperempat kekuatanku. Kedua anak itu terbelalak lalu menyembah. Maafkan kurang ajaran kami. Baru melawan seperempat kekuatan Paduka. Kami sudah kelabakan, apalagi kalau mesti mengeluarkan seluruh kemampuan listrik. Sudahlah, kalian kami ampuni. Tapi jangan sekali mencoba lagi. Ampuni kami, Kanjeng. Kami tidak akan berani lagi. Hamba pun berterima kasih pada Kanjeng Gusti Siliwangi. Sekarang kalian pulanglah ke padepokan kalian. Mohon maaf, Kanjeng Siliwangi. Izinkan saya untuk tinggal di kampung ini. Izinkan saya untuk mengabdi pada kampung ini untuk menebus rasa bersalah saya. Siliwangi mengangkat dagu. Senopati Arga sedang sendirian. Dia tampak sangat gelisah. Dewi Laksmi, anak gadis itu tinggal di istana sekarang. Ini tidak bisa dia biarkan. Cepat atau lambat dia akan mengusik ketenanganku. Aku harus segera bertindak. Bukan Senopati kalau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tunggu Laksmi, Siliwangi akan mengusirmu dengan tidak hormat. Hahaha. Senopati mulai memutar otak liciknya. Akhirnya dia menemukan ide. Senopati tersenyum lebar. Senopati Arga lantas meninggalkan tempat itu. Wardana sedang duduk sendirian memikirkan Laksmi yang tinggal di Pajajaran. Tiba-tiba Bayanaka muncul berpesan. Jagalah Laksmi Wardana dan teruskan hidupmu di padepokan. Aku akan meninggalkan pedang di situ. Bayanaka menghilang. Wardana kaget. Tadi harus itu benar ya. Prabu Siliwangi sedang duduk di singgasananya, sedang mengadakan pertemuan dengan segenap penggawaannya, termasuk Senopati. Memang masih banyak yang harus kita hadapi, tapi aku kasihan. Jadi kita harus saling memaafkan. Makanya aku mengampuni mereka berdua. Senopati, sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan. Ampun, Kanjeng Gusti. Hamba akan menyampaikan ketidaksetujuan hamba pada keputusan Kanjeng Gusti. Bagus, saya senang mendengar hal seperti ini.
Mohon ampun Kanjeng Gusti, jika Kanjeng Gusti yang telah menguapkan Wardana dan Laksmi akan memberikan sebuah kerajaan. Senopati mulai memasuki jarum titiknya ke otak Siliwangi. Dosa kedua remaja itu terlalu besar. Pengampunan Kanjeng Gusti akan mengurangi kepercayaan rakyat. Siliwangi sedikit terpengaruh oleh omongan Senopati, namun sejurus kemudian Siliwangi berpikiran lain. Ucapanmu benar Senopati, tapi aku punya alasan untuk mengampuni mereka. Mereka masih terlalu muda, punya kemampuan yang luar biasa. Aku berharap mereka kedua bocah ini menyadari kesalahan, menjadi orang baik-baik. Kemampuan akan berguna bagi kebaikan. Mohon ampun Kanjeng Gusti, orang yang terlanjur berwatak jahat akan kembali menjadi baik. Mau ikut berbicara, Senopati, saja bisa kembali dan berpunya pertimbangan akan sebuah bicara. Sudahlah, saya terima kasih atas semua pendapat dan masukan. Sebaiknya kita pusatkan pikiran dan tenaga untuk urusan yang belum selesai. Semuanya menyembah hamba. Senopati nampak kecewa. Sialan, Siliwangi ternyata keras kepala. Tapi lihatlah Siliwangi, aku akan membuatmu menyesal dengan keputusanmu sendiri. Laksmi sedang berlatih, tiba-tiba Senopati memakai topeng, memukul dan menyerang. Dalam pertarungan itu Senopati mencabut aksesoris Laksmi lalu kabur. Laksmi heran. Kiselut dan Nyai Demit kaget mendengar soal Wardana dan Laksmi. Gawat, ini bisa membahayakan rencana keberadaan kita, Senopati. Karena itulah aku datang kemari, Kiselut. Apa kamu punya rencana, Senopati? Tentu saja dong. Bukan Senopati kalau tidak ada rencana. Bagaimana katakan? Senopati nampak tersenyum licik. Kalian harus kembali melakukan teror, tinggalkan jejak setelah mereka yang melakukannya. Senopati melemparkan sesuatu pada Demit. Benda itu adalah aksesoris milik Laksmi. Demit tersenyum. Wardana berdiri di ruang utama padepokan gurunya, Bayanaka. Dia sedang memegang sebuah pedang yang masih dalam sarungnya. Kemudian dia melolos pedang itu. Ada pamor yang keluar. Wardana terkagum-kagum dengan pamor senjata itu. Dan pedang naga ini satu-satunya benda pusaka peninggalan guru yang berharga. Guru belum pernah bilang pedang ini pusaka, tapi sebuah yang lebih tertua, apa salahnya aku membawanya? Wardana memikir sejenak. Aku sedang berada di Pajajaran sendirian. Aku harus menjaganya. Aku harus kembali ke sana. Wardana mengangguk-angguk. Siliwangi kaget dan marah mendengar laporan munculnya kembali teror yang meresahkan penduduk. Apa ada kekacauan lagi? Siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu saya melakukan ini. Penduduk pelapor itu menyerahkan aksesoris milik Laksmi yang ditemukan di lokasi. Siliwangi menerimanya dan heran. Ini kan milik Laksmi. Apa dia yang melakukannya? Siliwangi masih mengamati aksesoris. Kiselut dan Nyai Demit sedang berkumpul di tempat ini. Menjamin Siliwangi pasti panik. Benar, dan dia tidak akan menduga kalau kita pelakunya. Bocah sombong itu yang akan dirasakannya. Dari tempat yang bersembunyi, Laksmi nampak sedang memperhatikan pembicaraan mereka. Dia kaget dan marah sebab ternyata aksi itu sengaja dia lakukan untuk memfitnah dirinya. Kurang ajar, sudah menduga. Mereka pelakunya. Mereka sudah berusaha menyingkirkanku. Aku harus menangkap mereka dan membawanya ke hadapan Prabu Siliwangi. Laksmi lantas keluar dari tempat persembunyiannya, menghampiri Kiselut dan yang lainnya. Mereka pun kaget melihat kedatangan Laksmi. Jadi, kalian yang sudah membuat kekacauan untuk memfitnahku. Ya, kamu mau apa? Membawa kalian kepada Kanjeng Gusti Siliwangi. Oh, silakan kalau bisa. Kemarahan Dewa Laksmi sudah tidak terbendung. Ia pun langsung menyerang Slut dan Demit. Slut dan Demit tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan, maka terjadilah pertarungan. Wardana sedang mengamuk di halaman istana Pajajaran dengan menggunakan pedang naga geninya. Nampak tembok-tembok istana hancur. Ternyata pedang naga geni memiliki kesaktian yang luar biasa. Setiap kali pedang itu diarahkan ke suatu arah, maka akan membuat kekuatan dahsyat yang mendorong apapun yang ada di hadapannya. Siliwangi sedang duduk di singgasananya. Masuklah prajurit menghadap Siliwangi dengan sikap yang begitu panik. Ada apa lagi prajurit? Kenapa kamu begitu panik? Ampun Kanjeng Gusti,
Ada Wardana yang sudah mengamuk di halaman, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Keterlaluan kali ini aku tidak akan memaafkanmu lagi, Wardana. Siliwangi lantas keluar. Wardana masih terus mengamuk di halaman istana. Muncullah Siliwangi di hadapan Wardana. Murid Bayanaka itu nampak merasa senang. Akhirnya kamu keluar juga, Siliwangi. Apalagi yang kamu mau, aku sudah mengampunimu, tapi kamu tidak bisa memanfaatkan kebebasanmu untuk sadar. Aku berterima kasih atas pengampunanmu, tapi aku tidak bisa menerima bila Lasmi disalahkan semuanya. Apa maksudmu? Dan berangkat bodoh, sekarang sambuta kematianmu. Wardana menyerang. Siliwangi memesan untuk memancing Wardana pindah dari tempat itu. Wardana mengejarnya. Siliwangi akhirnya berhenti di sini. Wardana yang menyusulnya dari belakang telah sampai pula. Kau telah memaksaku untuk berbuat kasar, Wardana. Aku sudah siap untuk melayanimu. Aku bangga bisa mencelakaimu, sebab abah guruku tidak akan tenang untuk melihatmu terkapar. Sudah berkali-kali aku katakan kalau aku bukan pembunuh Bayanaka. Aku menghormati gurumu itu. Dan mengelak, Siliwangi. Sekarang terimalah seranganku. Wardana lantas menyerang Siliwangi dengan menggunakan pedang naga saktinya. Siliwangi kaget melihat kehebatan pedang pusaka itu. Siliwangi langsung mengeluarkan ajian andalannya itu. Dua kekuatanmu pun beradu menimbulkan efek yang luar biasa. Baik Siliwangi maupun Lasmi terpental jauh di dua tempat yang berbeda. Siliwangi yang terpental jauh akhirnya jatuh di sini. Nampak ia sedikit mengalami luka akibat adu kekuatan itu. Namun hanya beberapa saat saja dengan menggunakan tenaga dalamnya, Siliwangi sudah bisa memulihkan kembali kekuatannya. Pedang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Aku terpaksa harus menggunakan ajian Gajah Mata. Pedang itu ternyata punya kekuatan yang sangat hebat. Aku harus bersemedi agar bisa mengalahkan pusaka itu. Siliwangi lantas pulang ke istana untuk melakukan semedi. Wardana juga terlempar jauh. Akhirnya di tempat ini. Seperti juga Siliwangi, Wardana juga mengalami luka yang lumayan, namun hanya beberapa saat saja Wardana telah bisa memulihkan kembali kekuatannya. Siliwangi memang kuat. Aku harus mengajak Lasmi untuk menghabisinya. Wardana lantas pergi. Senopati dengan memakai topeng sedang mengendap-endap masuk ke ruang tahanan. Sultan dan Dini merasa senang melihat kedatangan Senopati. Akhirnya Senopati datang menyapa kita. Aku sudah menduga sebelumnya. Tentu saja, sebab dia takut kita membongkar rahasianya. Senopati telah berhasil membongkar semua prajurit jaga. Setelah itu, ia pun membebaskan Kiselut, Trigenit dari ruang tahanan. Cepat tinggalkan tempat ini. Tanpa menjawab, Sultan dan Dini kabur meninggalkan tempat itu. Lasmi sedang berjalan. Tahu-tahu Wardana sudah berdiri di hadapannya. Lasmi kaget. Wardana tersenyum licik. Dasar kamu mulai berharga, Lasmi. Tidak kusangka kamu malah membela orang yang telah membunuh guru kita. Kamu udah salah paham, Kakak. Beraninya kamu membela orang yang ada di hadapanku. Kalau begitu kamu pun akan aku bunuh. Wardana sudah terbakar api dendam langsung menyerang Lasmi, adik seperguruannya. Semua langsung berusaha menghindari, namun karena Wardana terus saja mau mencelakainya, Lasmi akhirnya terpaksa melawan. Sayangnya Wardana ini telah menuju pedang naga gede dengan mudah saja Wardana bisa mengalahkan Lasmi, bahkan akhirnya Lasmi pun mati di tangan Wardana. Anehnya mayat Lasmi tiba-tiba menghilang. Beberapa saat kemudian di tempat mayat Lasmi tadi muncul sebilah pedang. Pedang ini sangat aneh karena bisa mengeluarkan bau harum yang luar biasa. Beberapa saat kemudian pedang itu nampak terbang dan setelah itu menghilang. Wardana kaget dan heran. Aneh, apa yang terjadi? Wardana mencubit-cubitnya sendiri, ternyata sakit. Sakit. Apakah ini mimpi? Tiba-tiba terdengar suara Lasmi berbicara. Jika saatnya tiba, Wardana, kamu akan menyesal. Suara itu terus saja terdengar di telinga Wardana. Semakin lama suara itu terdengar semakin jauh dan akhirnya menghilang. Wardana tertegun di tempat itu. Itulah Batara Kuncup Putih. Siliwangi masih sedang bersemedi. Bangunlah. Siliwangi bangun dari semedinya. Resi, Pedang naga geni memiliki kekuatan yang sangat hebat. Hanya kujang pusakamu yang bisa mengalahkannya. Namun aku harap kamu jangan sampai menggunakan kujang itu. maafkan aku Resi. Apa sebabnya aku tidak boleh menggunakan kujang itu? Kujang itu adalah lambang kebesaran Pajajaran. Jika Nanda Prabu menggunakan pusaka itu, Nanda Prabu akan dianggap melibatkan kerajaan pada urusan pribadi Nanda Prabu. Siliwangi mengangguk-angguk.
Aku tidak ingin akan terjadi perang besar antara Pajajaran dan orang-orang dari Wetan. Saya mengerti Esi, semua petunjukmu akan melaksanakan. Lebih senyum, lantas menghilang dari tempat itu Siliwangi menghentikan semedinya. Ayah anda juga aku benar, mereka semua berkelompok. Saya sudah curiga sejak awal. Baiklah, ayo kita berkumpul di dalam. Kita adakan sidang agar tahu apa dia masalahnya. Gawat, tidak seperti yang lain yang mulia. Tidak, bukan saya. Ayolah masuk dulu. Mereka pun mengadakan sidang. Saya ingin menceritakan semuanya kepadamu, Wardana. Saya sama sekali tidak pernah membunuh gurumu, tetapi Senopati yang membunuh gurumu karena dia merasa ikut pada gurumu. Tetapi saya terus menutupinya karena saya tidak mau ada perselisihan. Apa? Teganya kau Senopati telah membohongi sejak awal. Hingga akhirnya aku merusak semuanya, membunuh Laksmi dan berniat untuk membunuh rakyatku sendiri setelah anaknya. Aku benar-benar menyesal dan aku akan membunuhmu. Ditunjukkan muka Senopati Arga yang ketakutan karena tidak bisa melawan, karena kekuatannya tidak cukup besar untuk menyerang pedang yang dimiliki Wardana. Sudah, izinkan saya berkomentar. Sebaiknya jangan ada perkelahian. Tidak akan ada jalan keluar jika perkelahian dilakukan. Kita bicara baik-baik hingga mengetahui apa akar masalahnya, dan orang yang bersalah kita hukum selayaknya apa yang dia lakukan. Siliwangi tersenyum sambil mengangguk. Senopati menunduk dan menitikkan air matanya. Baik sekali dia. Seharusnya lebih baik saya mengaku saja apa yang telah kulakukan ini memang sangat salah. Seharusnya aku tidak seperti ini. Padahal Siliwangi telah menyembunyikan semuanya demi menjaga nama baikku. Tapi aku malah membalasnya seperti itu. Senopati Arga pun meminta maaf dulu kepada Wardana dan Siliwangi dan mengakui semuanya. Sebenarnya saya yang melakukannya, yang mulia. Semua kekacauan di desa dan memfitnah Laksmi saya yang melakukannya dengan cara menghasut Nyai Genit dan Kiselut. Tolong angkat saya yang mulia. Melihat itu, Nyai Genit dan Kiselut kebingungan karena tidak menyangka mereka berdua telah dibohongi selama ini. Nyai Genit dan Kiselut pun ikut tunduk. Kamu sangat jahat, Arga. Jika aku dan Kiselut berbuat sesuatu yang tidak baik, maafkan saya yang mulia. Padahal saya bersama Anda sudah lama, tetapi saya terhasut oleh Senopati dengan omongan manisnya. Saya rela menerima hukuman apapun. Saya juga yang mulia, maafkan saya akan minta maaf dulu pada sendiri. Terima kasih banyak telah jujur. Saya maafkan kalian asalkan kalian harus membereskan kekacauan yang terjadi, dan kalian harus menanggung hukuman yang setimpal dengan apa yang telah kau perbuat. Dan kau juga Wardana, perbanyaklah istighfar. Kamu telah membunuh seseorang. Kamu harus segera bertaubat, Wardana. Kamu juga harus memberi hukuman yang setimpal. Saya harus menerima. Ya, saya mau kalian benar-benar menyesal. Ya, saya telah membunuh Dewi Laksmi. Tolong hukum saya seberat-beratnya agar saya bisa merasakan apa yang dirasakan Dewi Laksmi. Dengan kau sudah menyadarinya pun Dewi Laksmi pasti tersenyum gembira. Kau harus selalu berdoa agar dia hidupnya di sana. Wardana pun jatuh menangis sembari menundukkan kepala. Keadilan pun telah ditegakkan, akhirnya semua kekacauan teratasi.